Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil qur'ani kasyamsi wa duhaha. Wa bi sunnatihi kal qamari idza talaha faman sara fiha sara fi dawin nahari idza jallaha. Wa man a'rada anha sara fi dhullatil layli idza yaghshaha. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang terhormat Kepala Badan Pengelola Masjid At-Taqwa Binong Bapak Haji Sahlatul Rasidi, dan juga Ketua Takmir Ramadan Guru Herpani, dan yang mulia tamu kita pada malam hari ini Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Bahri dari Rantau. Semoga beliau semua selalu dalam lindungan Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat curahan rahmat dan nikmat-Nya jualah kita dapat berhadir di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja Al-Fakir di sini untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, tausiah atau ceramah agama. Dan yang keempat, untuk langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan atau tertib Fatihah kepada beliau Kiai Haji Saiful Bahri. Kami haturkan. Kita membaca surat Al-Fatihah
باليد أن الله يملك كل شيء والصحة والسلامة والعافية والكريمة والبركة طول العمر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات على هديتنا حضرة النبي وأهل بيته الكرام. الفاتحة. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah tadi acara kita berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh guru mujahidin. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah telah kita temukan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkannya semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja memasuki acara yang ketiga, acara yang kita tunggu-tunggu, ceramah agama penerang jiwa berlepas dahaga yang langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Saiful Bakri. Dan tahu kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya kurang semangat ya bersama ini. Mengantuk badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan wa ja'alahu nuran yahtadi bihil insan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para panitia pelaksana peringatan Nuzulul Quran yang juga kita hormati dan kita muliakan, para panitia-panitia Masjid At-Taqwa, para petugasnya, para takmirnya juga sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Hadirin wal hadirat Majlis Peringatan Nuzulul Quran rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah, yang mana kita pada malam hari ini dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya juala kita bisa berkumpul di masjid yang agung ini
Masjid At-Taqwa Binuan dalam rangka kita melaksanakan berbagai macam segala amal ibadah yang telah tadi diawali dengan berbuka bersama, diteruskan dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian lagi dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, kemudian diteruskan dengan sholat tarawih dan diakhiri dengan sholat witir. Yang harapan kita ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada hari ini berpuasa ke-16 hari, malam ini kita menuju ke 17 hari daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan puasa ini, baik yang wajib maupun yang sunat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berkumpul di malam hari ini, malam yang penuh keberkahan, malam yang kemuliaan, malam yang banyak rahmat dan maghfirah. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita mendapatkan maghfirah berupa ampunan dosa dari Allah, mendapatkan rahmat berupa kasih sayang dari Allah, mendapatkan keberkahan berupa tambahan kebaikan-kebaikan dunia dari Allah, mendapatkan keselamatan, kesehatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Juga salawat dan salam kepada keluarga beliau, para sahabat dan zuriat kerabat beliau, hingga kepada seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat jamaah peringatan Nuzul Quran rahimakumullah. Pada malam hari ini, malam yang ke-17 daripada bulan Ramadan, di mana kita diingatkan kembali tentang peristiwa yang sangat bersejarah bagi kita umat Islam, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, merupakan kumpulan-kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan hukum atau garis-garis besar umat Islam dalam rangka mencari keridhaan Allah dunia dan akhirat. Nuzulul Quran artinya turun Al-Quran ini terjadinya yaitu pada hari Senin. Pada hari Senin tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Turunnya sejarah Al-Quran. Yang dimaksud Nuzul Quran adalah permulaan turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat perantara malaikat Jibril. Itu asal Quran turun tentang tahapan-tahapan. Jadi menurut dalam sejarah Islam, pada waktu pertama kali turunnya Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berumur 39 tahun 3 bulan 8 hari. Waktu itu Rasulullah turun Al-Quran berumur. Adapun tempat permulaannya turun Al-Quran itu yaitu di Gua Hira yang disebut Jabal Nur. Disitulah mulai Rasulullah SAW menerima ayat suci Al-Quran yang berbunyi sebagaimana kita telah mendengar mari membacakan ayat yang tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, al-ayat. Itu mula-mula turun ayat Al-Quran ke Gua Hira selama beliau di sana. Jadi Al-Quran itu adalah kumpulan ayat yang berjumlah 6.666 ayat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran satu hari satu ayat,
itu paling mudah. Cuma untuk istiqamahnya sulit. Ya pada misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Shadaqallahul Azim. Namanya kita cuma meneruskan dengan tamat kira-kira sulit juga. Kenapa? Karena itu diperlukan istiqamah. Makanya kita ini paling penting meminta supaya beribadah ini dengan istiqamah. Karena bila istiqamah ini ibadah itu pasti kita untung melaksanakan. Sebagaimana tarawih ini ada 6 istiqamah, ada 6 kadang. Waya-waya uyuk awak istirahat dulu. Waya nyaman hanya tarawih pulang. Mungkin hari barasyid tarawih. Mungkin hari hujan hajat. Kira-kira ada dulu. Nah, ini kan terpengaruh, masih terpengaruh lagi dengan keadaan. Kalau orang istiqamah itu keadaan apapun tidak mempengaruhi. Karena Tuhan yang memberikan karunia istiqamah tetap walaupun dengan keadaan yang tidak mengamankan suasananya tetap saja menjadi. Dan ini meminta Allah inna nas'aluka husnal istiqamah wa husnal khatimah. Ini perlu benar. Bila kami istiqamah, kada akan selesai kita menjadi ibadah ini. Istiqamah ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yang salah pekerjaan yang wajib itu wajib istiqamah. Kemudian sembahyang yang ada yang wajib ada salah dalam kambingan jadinya itu wajib istiqamah kok. Kalau sembahyang yang sunat ini yang sulit istiqamah. Karena menganggap nafsu kita ini ibadah hanya sunat. Yang hanya puasa Ramadan ini sunat aja. Kira-kira ada yang puasa dan ada bahan puasa bahan ada banyak bahan padanya. Kenapa yuk? Karena sunat haji dulu ya. Dagang dengan Tuhan memberikan kasih sayang kepada kita sehingga dengan hukum yang diberikan wajib maka dia takutlah meninggalkan kewajiban. Lalu baik kata wali meninggalkan, namun sampai wali meninggalkan wajib kasihan itu. Apa kasihannya? Usia kerahatan meninggalkan wajib mati. Pas matinya syukur khatimah. Kita masih kalah sembahyang walaupun garing ditinggal sembahyang kena dia sudah sehat kepada dia namanya qada usia kada kasam kali digawe itu kita qada terus saja dibayar. Tetap air dosa juga karena meninggalkan tanpa ujur yang dibenarkan. Ini jadi yang sampai kita itu 6 wajib ditinggal. Kadang-kadang kita 6 sholat qabliyah pastian banyak kali menjadi. Padahal paling afdal daripada tarawih qabliyah ini. Memang ada yang menghadap tamat tadi turun, ya. Ada yang menghadap imam belum tahu salib lagi jadi. Hanya 2 turun. Ini paling sudah lemah semangat kita di akhir zaman beribadah sudah mulai lemah. Anda mau lagi memindahkan banyak-banyak kok. Makanya imam ini pulang kata kawan minat kedai bisa mereka turunkan itu makmumnya ini. Semalam hari ke-4 ada undangan wakil gubernur di Banjarmasin
habis berukhuwah salatnya dan tarawih di Banjar merasai tersinggah di masjid yang sesudah rumah sakit Ulin dari sini. Kebetulan imamnya satu juz Al-Quran. Wah, ini sampai satu juz Al-Quran menjadi hukum bacaannya. Sampai 8 rakaat 4 ayat Muhammadiyah. Ini bubar itu boleh kata ya kalau kelanjutan untuk jadi jam 1 rumah sampai ada kawan kita lain kawan di Makkah ada sama itu yang bagus dia bacaan hafal juga di Makkah bawa ke benua ada kawan lain tanahnya bukan tanah haram lain orang seperti tanah haram tanah yang dihormati tanah yang banyak barakahnya jadi beribadah situ pada kerasa panjangnya menibenua merasa badan awas pada dia betul mana putih dia datang Makkah aja jadi kita ini ada kawan memakai hadis Nabi itu sudah tidak amma ahadukum bin nas fal yufaqqih fa inna fihim as-sakira wal kabira was-sakin. Allah qala Rasulullah. Apabila seseorang mengimami maka hendaklah jangan nampak yang bawalah namanya saja. Kira-kira jika minum panjang hendak. Pengen ada perpanjang malah. Baik terhadap seorang ibu India itu pada bilang panjang kok. Jadi kita ada kawan karena di belakang ini macam-macam keadaan manusia. Ada yang puyuh, ada yang mamak, ada yang lapar dan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada peringatanku maka baginya mendapatkan kehidupan yang sempit. Perkataan Abdullah bin Abbas ad-damkum wasyafa'u. Arti damkum menurut Abdullah bin Abbas yaitu maknanya asyafa'u celaka. Apa yang maksud berpaling daripada peringatanku? Ada orang yang berpaling wa anil khalqi ilal makhluk, berpaling daripada sang pencipta menghadap kepada makhluk. Ada yang berpaling wa anil haqqi ilal batil, berpaling daripada yang benar kepada yang batil. Yang benar kada dipakai, yang batil dipakai. Dengan apa saja yang batil dipakai? Karena ada duitnya, sugutan-sugutan. Jadi setiap perkara yang benar yang ada dipakainya, yang salah dipakainya, yang batil dimanakannya, yang benar dikalahkan dengan sebab ada sugutan dan duitnya. Ada orang-orang yang berpaling wa amid dunia ila akhirah, berpaling daripada anil akhirah ila dunia, berpaling daripada akhirat ia menuju dunia. Artinya orang ini hidupnya kesibukan dunia melulu, tidak ada waktu untuk akhirat, yaitu dengan melaksanakan segala amal ibadah. Makanya ada orang yang berusaha tidak bisa berpuasa, tidak bisa berpuasa jadinya. Lalu dia bertanya, Ustaz, aku sadai dah kayak panik. Kadang puasa boleh aku ni kadang puasa dengan sebab aku ini mencari nafkah anak istri. Jawaban Ustaz, boleh dengan syarat kamu tahan masalah. Ya, boleh ya. Tapi dengan syarat kamu tahan masuk
Neraka. Iya ya. Gitu. Sian oleh dia sama wajib itu jadi ketika dia berusaha itu diberi Tuhan waktunya 12 bulan 11 bulan kita berkali sebulan kita tinggal kita sisa untuk istirahat baik ibadat aja lagi. Sedangkan tiap hari pun Allah mengatur usaha kita ini cukuplah di siang hari. Waja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan siang itu khusus untuk mencari penghidupan. Waja'alna laila libasa. Kami jadikan waktu malam ini untuk istirahat. Istirahat menghadap Allah, istirahat menghadap keluarga, berkumpul dengan keluarga, menenangkan pola awal dan pikiran. Nah itu. Jadi kita nyaman kalau kita istirahat di siang hari maka siang pada ibadah nyaman. Tarawih tidak mengantuk karena sudah siap tidur di siang hari. Tarawih kada uyuh karena sudah siap di siang hari istirahat badan. Namun kita siang hari sibuk bekerja, kada boleh pulang. Di malam hari buka-buka bersekuat waktu berbuka, makannya terlalu banyak pulang. Wah, lawanannya apa lagi? Ngantok awalannya. Harinya pulang hujan, imamnya pulang galai, rumahnya pulang jauh dari masjid. Berpikir, wah aku jadi bagi rumah kita tarawih, wah di rumah mengapa? Jadi orang sama warajinan di rumah tu, menumpang ada ini, baik ke masjid dan doa ini baik pada hari lagi kurang sudah semangatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi siapa yang berpaling daripada segala peringatan buruk, ada yang berpaling daripada taat kepada maksiat demikian. Di bulan puasa yang masih ada lagi yang kada puasa maksiat hukumnya. Apalagi pulang sudah kada puasa bearai pulang minum berbuka, tambah lagi dosanya. Apalagi pulang gawian-gawian kemaksiatan lainnya dilanggar, makinnya berganda. Segala amal di bulan puasa ini berganda balasannya dari Allah. Nang wajib berganda 70 kali lipat. Nang sunat berganda sama dengan yang wajib. Begitulah juga kalian maksiat dosa-dosa ini berganda pula. Nah, karena itu kita hendaklah sadar diri. Nah, ini bulan suci Ramadan, hendaklah kita isi dengan rajin beribadah, baca Al-Quran. Ada orang yang dimaksud itu berpaling daripada peringatan kuliah itu, berpaling daripada keadilan, menuduh kezaliman. Tuhan menyuruh adil bagi siapa yang menjadi pemimpin, baik di rumah tangga, di desa, di kabupaten sampai ke atas. Lalu kita ini kepada kezaliman terjadilah dalam pemimpin-pemimpin kita. Ini orang yang berpaling daripada peringatan. Allah menyuruh kita adil, tapi kita menjalankan dalam kepemimpinan ini dengan zalim. Ada juga orang yang hidupnya dengan berbagai macam nikmat yang diberikan Allah banyak, berpaling daripada syukur kepada kufur. Banyak memberikan nikmat-nikmat, kada disyukuri malah kufur pula. Buktinya dia kufur adalah menganggap nikmat yang ada ini adalah bukan dari Allah. Meyakinkan ini nikmat dari ini nikmat yang ada ini adalah dari usahanya sendiri, dari keilmuannya sendiri, dari kepintarannya sendiri, sehingga dapat nikmat ini benar-benar kufur terhadap nikmat Allah Taala. Orang syukur itu dalam hati bahwa nikmat yang ada ini adalah dari Allah. Jangan kita mengaku dari kepintaran itu,
dari kesungguhanku, dari kerajinanku, dari pangkatku. Kalau aku, itulah perkataan orang dahulu yang celaka. Siapa yang celaka orang dahulu berkata aku? Yaitu Fir'aun, aku. Buktinya apa? Qala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Kalau fulan mengatakan aku, apa kata aku? Akarun innama utituhu ala ilmin indi. Hanya saja ini kekayaan adalah yang kudapatkan dari ilmuku sendiri. Yang ketiga, orang yang berkata aku siapa lagi? Iblis. Apa iblis? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku jadi iblis lebih baik daripada Adam karena aku diciptakan daripada api, Adam daripada tanah. Inilah orang-orang yang berkata aku. Siapa yang ketujuh surga mengatakan aku dengan dirinya itu merasa lebih daripada orang lain, inilah sama dengannya orang yang takabur, sombong jadinya. Nah, lain kulul jannah man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Ada masuk surga yang di hatinya ada sekecil biji sesawi daripada sifat kesombongan. Siapa lagi yang berkata aku? Mereka yang mengikuti orang-orang dahulu yang berkata aku celaka. Siapa yang bersifat tawadhu? Orang dahulu beruntung memberikan kenikmatan yang panjang banyak, yang hebat. Nabi Sulaiman, raja sugih lagi tak pernah menyombongkan kerajaan kesugihan kekayaan. Hanya Nabi Sulaiman itu mengaku bahwa hadza min fadlillah, inilah karunia dari Tuhan. Tuhan mulia berluani alas kulu al-akur. Apakah aku ini bersyukur atau kufur? Aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, jadi kalamnya Allah ini bila dibahasakan dengan bahasa Arab namanya Al-Quran. Nah, kalamnya Allah Ta'ala itu bila dibahasakan dengan bahasa apa? Suryani. Nah, itu namanya Suryani Injil. Kalau Allah bila dibahasakan dengan bahasa Ibrani namanya Taurat. Kalau dibahasakan dengan bahasa Kibti namanya kitab Zabur. Nah, jadi kita siapa yang mengatakan kalam Allah itu makhluk, kafirlah orang itu. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, fasiklah orang itu. Nah, itu seperti etikat keyakinan kita yang sampai tersangka. Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berapa dah jam 10? Nah, setengah jam saja. Hanya datang. Apa tak boleh? Ini boleh kita. Alhamdulillah saya jadi siapa. Alhamdulillah para Palestina siapa itu akan bersujud. Jangan peringatkan catatan rahimahumullah. Jadi yang penting bagi kita ini adalah dengan Al-Quran amalkan setiap hari. Dengan dibaca, praktikkan isi kandungannya. Kemudian pula hormatilah Al-Quran, jangan sampai disia-siakan. Kalau kita anak cucu kita dalam hafal Quran, hati-hatilah, jangan sampai dilupakan. Karena kebiasaan orang-orang tahfiz itu memang ada niat dan tujuan menghafal Al-Quran. Bila sudah hafal Al-Quran, tanpa ada hafal lagi, kasihan berdosa. Uridat alayya dhunubu ummati
Walau ara jamban min suratin utiha rajulu summa nasiyaha atau kama qala Rasulullah. Dilintangkan ya Nabi segala dosa-dosa umatku nanti pada hari kiamat. Maka tidak aku lihat satu dosa yang paling besar daripada satu ayat atau satu surah yang dihafal oleh seseorang kemudian dilupakan. Nah, jadi jangan sampai kada ingat hafalan-hafalan. Kalau ada yang masih tahfiznya, nah, kita dengar tahfiz bang, lamun ada banyak hendak menghafal, ujian menghafal, kemudian aku jadi subuh panjang, itu hafal. Nah, tidak ada hafal lagi, kenapa? Karena kada disuruh jadi imam lagi. Ada baca lagi, di rumah kita baca panjang kok. Ini paling benar. Apa ada itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Boleh kan? Sakit ya. Hasilnya itu hasil ya. Cuma kurang afdal. Nah, afdal itu satu surah walaupun pendek daripada yang panjang satu surah tapi sebagian ya. Entah ada pendek tapi sesuatu. Hadirin rahimahullah. Nah, jadi pentinglah siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka aku berikan kehidupan orang itu sampai yaitu menjadi orang celaka dunia dan akhirat. Nah, menurut perkataan Abdullah bin Abbas sahabat Rasulullah, ujar beliau, kenapa? Nah, tidak uqtiyal abdu qalilan aw kasiran walam yakun la khaira fihi. Nah, walam yakun la khaira fihi bahwa dan fil ma'isha. Apabila seorang hamba diberi Allah rezeki sedikitkah banyakkah tapi tidak bersifat qanaah, artinya kadang merasa kepuasan diberi Allah Ta'ala rezeki baik banyak maupun sedikit, maka Abdullah bin Abbas orang itu tidak. Alhamdulillah kita berdoakan insyaallah mudah-mudahan semoga kita pulang dengan semangat yang membarak untuk selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang keempat adalah penutup dan doa. Kembali kepada beliau Al-Quran Kiai Saiful Tauhid untuk berdoa dan mengucapkan surah Al-Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Alhamdulillah ala kulli hal, na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma ighfir bi barakatil Qur'an dhunubana wasraf bil Qur'an sudurana وعظم بالقرآن أجرنا ويسر بالقرآن أمورنا وحسن بالقرآن أخلاقنا ووسع بالقرآن أرزاقنا ونور بالقرآن قلوبنا ونور بالقرآن قبورنا وثبت بالقرآن إيماننا وقوي بالقرآن يقيننا وآمنا بالقرآن على الإسلام والإيمان وقذف اللهم في قلوبنا محبتك ومحبة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا وعلمنا وارزقنا علما نافعا وعملا تقبلا ورزقا حلالا طيبا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا يا الله ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا بمن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya doa barakat acara kita pada malam ini, kami dari kami memohon banyak